Halo, kembali lagi bersama YouTuber Nawan. Jadi kali ini kita akan mendengarkan kisah mistis atau horor dari seorang narasumber. Nah, beliau ini adalah Kak Ayu. Kak Ayu adalah seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Mungkin bisa langsung menceritakan bagaimana kisahnya Kak Ayu, silahkan. Kalau cerita horor atau mistis itu ya, kalau misalkan dari yang saya alami secara pribadi itu memang jarang banget gitu kan. Saking jarangnya jadi kayak ya udah angin lewat aja gitu. Cuman ada satu kali saya merasakan hal mistis gitu di satu tempat dan itu tuh dalam kurun waktu yang cukup lama, makanya agak mengesankan. Itu 40 hari di tempat asing, ya nggak tempat asing ya, maksudnya di tempat orang mengalami hal-hal mistis yang awalnya itu teman-teman saya yang mengalami, terus ternyata akhirnya di apa ya, kan kita 40 hari tuh di situ. Iya. Selama hari pertama sampai minggu-minggu 3 lah ya, itu saya nggak merasakan apa-apa, tapi baru mulai merasakan tuh di minggu terakhir. Oh iya, 40 hari itu ngapain nih Kak Ayu? Oke, waktu itu tuh ada PPL. PPL apa tuh? Praktik pengalaman lapangan apa ya? Iya, kalau saya praktik pengalaman lapangan. Jadi kayak memang tugas anak-anak semester berapa waktu itu? 4 menuju 5. Iya, itu tuh memang diharuskan melakukan PPL itu dari kampus. Nah, karena kita kan kelompok berempat nih. Karena kita berempat memang memiliki apa namanya? Pandangan yang sama, kalau misalkan kita PPL kayaknya enaknya di luar kota deh. Kita memilih satu kota nih. Jadi tuh kita PPL ada di situ tuh tempat ya seperti sentra pada umumnya gitu. Cuman kan di situ awalnya itu adalah tempat pemberdayaan atau rehabilitasi dari orang-orang disabilitas intelektual. Nah, FYI, di situ bangunan mulai berdiri atau dibangun itu dari dari zaman Belanda, penjajahan Belanda. Lama berarti. Lama banget dan gedung tua. Bangunan-bangunan itu masih banyak yang asli. Maksudnya belum renovasian gitu loh. Beberapa kayak asramanya, kantor yang di seberang kanan jalan. Jadi kantornya tuh ada 3 hektar dan itu cukup luas lah 3 hektar karena kan juga banyak keterampilan pemberdayaan untuk mereka yang direhabilitasi di situ, atau bukan direhabilitasi sih, lebih tepatnya seperti diberdayakan agar mereka itu yang memiliki latar belakang kekurangan itu mereka bisa tetap produktif. Contoh PM atau penerima manfaat yang ada di sentra itu kayak disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas mental atau ODGJ, kemudian ada ABH, anak berhadapan dengan hukum, dan ada apa lagi? Udah sih. Beberapa ada yang kayak kasus-kasus yang orang hilang, kemudian maksudnya nggak ada keluarga yang bisa mengaku atau apa, itu juga diberdayakan sih. Apa yang Kak Ayu dan teman-teman rasain atau cerita mistis atau horor yang Kak Ayu dan teman-teman rasain pas di situ? Di sana tuh kita memang 40 hari ya, karena kita pengennya tuh di luar kota gitu. Jadi kan mau nggak mau kita kan mencari tempat tinggal di sana. Selama 40 hari nggak mungkin kan dilaju, karena kalau kurang lebih tuh dari tempat asal kampus ke tempat lokasi itu sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, itu awalnya kita tuh mau nginepnya tuh di rumah saudara salah satu temanku yang satu kelompok nih, yang berempat ini. Kan ada aku, ada Putih, ada Sita, dan Nur. Nah, ini kebetulan Putih ini punya saudara di kota itu. Rencananya kita mau nginep di rumahnya si saudara Putih. Tapi ternyata dari rumah saudara Putih ke lokasi itu udah sekitar 30 menit. Jadi kayaknya kurang efektif kalau kita di situ. Kebetulan kita ini diterima baik sama bukan ketua apa sih, kepala penyuluh sosialnya. Diterima baik, terus malah kita ditawarkan untuk menginapnya tuh di kantor, di Wisma. Biar kalau misalkan kita kegiatan atau setiap hari PPL itu kita nggak terlalu jauh dari tempatnya si saudara Putih ini, dan biar kita tuh nggak capek bolak-balik. 30 menit kan lumayan ya, dan kita mengikuti jam kantor, dan kita juga ada piket asrama yang sampai malam. Makanya kita disarankan untuk nginep di Wisma. Wisma ini satu lokasi dengan wilayah kantor. Wilayah kantor ini kan cukup luas, ya ada sekitar 4 hektar itu.
kantor, asrama, wisma, tempat pemberdayaan, keterampilan-keterampilan itu dijadikan satu tempat, satu wilayah. Nah, wisma ini diperuntukkan untuk para pegawai yang rumahnya itu di luar kota loh, supaya bisa nginap di situ. Cuman memang para pegawai itu lebih memilih untuk pulang pergi ketimbang untuk nginap di wisma. Oke. Nah itu kira-kira Kak Ayu dan teman-teman tahu nggak kenapa para pegawai itu lebih memilih untuk pulang pergi daripada menginap di wisma? Apakah memang mereka itu sudah tahu memang wisma itu ada hal-hal sosok mistis itu, atau itu sebelumnya udah tahu atau gimana? Awalnya tuh kita nggak mikir ke arah mistis ya, karena awalnya kita mikir efisiensi waktu dan efisiensi tempat. Jadi makanya kita milih ke wisma. Nah, pas di wisma itu awalnya kita tanya yang tinggal di situ ada nggak? Ada, kata ibu kepala penyuluh ini. Terus oke, ada. Terus untuk biayanya gimana gitu kan? Gratis mbak, paling cuma bayar kebersihan aja. Tergiur dong karena gratis gitu. Akhirnya oke lah, kita nginep di wisma aja gitu. Cuma ternyata ketika datang ke wisma itu kita wisma yang ada di gambaran aku pribadi itu kan kayak penginapan sederhana lah, kayak cuman sepetak kamar, sepetak ya biasa lah. Ternyata tuh bentukannya tuh gede dan luas, kayak 2 lantai, dan itu bangunannya gede, maksudnya banyak kaca, jadi kayak ruang kaca gitu, banyak kaca, bukan kaca bercermin tapi kaca yang memang pintu kaca, kita buka pintu kaca, terus jendela-jendelanya besar gitu, kayak wow bagus banget gitu kan. Awalnya kayak gitu kan. Nah, kita nggak survei tempatnya dulu sih, nggak survei tempat wisma, jadi kita lihat tuh ketika kita langsung menuju ke lokasi. Jadi waktu itu tengah malam, jam berapa ya, kita sampai tuh sekitar malam lah, aku lupa deh jam tepatnya tuh jam berapa, tapi malam, entah sekitar di bawah jam 12 atau berapa aku lupa, intinya malam kita baru sampai ke tempat. Kita kan diantar tuh. Nah, malam-malam kita sampai, terus kayak kalau aku pribadi kayak rasanya enjoy aja gitu kan, maksudnya capek lah, pengen cepet-cepet istirahat ke kamar gitu. Terus diantar sama satpam, kita diarahin sama satpam. Pas mau mulai masuk ke dalam wisma, kalau di pikiran aku itu kayak wah ini gede banget nih, keren, bagus, bersih juga gitu kan. Tapi kenapa aku merasa aneh di 3 temanku? Diam, terus kayak seperti ada something tapi aku nggak tahu apa itu gitu kan, karena gelagat. Iya betul. Terus pas nyampe ke wisma, nah kebetulan kan yang 4 orang ini yang tadi aku sebutkan, aku di satu kamar kan dengan Putih. Nah, Sita tuh sama Nur, kita beda kamar 11 dengan kamar 12. Jadi kan bangunannya tuh kan 2 lantai gede, jadi masuk ke setiap kamar tuh lorong, itu lantai 1. Ke lantai 2 itu naik ke atas, masuk ke kamar pun lorong, jadi kamar-kamar semua gitu. Nah, karena kondisi malam ya, gelap, dan ternyata wismanya kosong, gak ada siapapun dan gelap, hanya lampu ini aja, kayak ruang tamu, ada kayak ruang tamu, lampu ruang tamu doang yang nyala, jadi setiap kamar tuh gelap semua. Nah, otomatis kita melewati lorong itu, dinyalain sih lampunya, tapi kan ketika kita melewati lorong buat masuk ke kamar, kita kan melewati kamar-kamar yang gelap itu kan. Iya. Nah, kita dibagi di kamar 11 sama 12, aku sama Putih di kamar 12, si Sita sama Nur di kamar 11. Udah masukin barang-barang dan sebagainya, dan kita kan diantar sama keluarganya si Sita. Nah, kebetulan keluarganya Sita kan capek juga ya, perlu rehat sebentar di kamar gitu, karena ada ibunya, ada adiknya, terus bapaknya. Terus istirahat sebentar, aku masuk di kamar 12 itu langsung di kasur. Kasur itu ada 3. Di dalam satu kamar? Satu kamar ada 3, sedangkan diisi 2 orang kan. Luas, kamarnya luas, dan 3 bed loh. Jadi kamar itu agak mirip-mirip kayak hotel bintang 1-2 gitu lah. Ber-AC, terus ada lemari baju, ada meja seperti meja belajar kayak buat kerja gitu, terus TV
setiap kamarnya. Dan di situ ada jendela besar kaca juga satu, terus setiap kamar tuh ada kamar mandi juga dalam. Terus pas udah masuk beres-beres lah ya, nggak sempat beres-beres sih, tapi lebih kayak udah langsung rebahan aja gitu, pengen langsung tidur gitu kan. Cuma ternyata di kamar sebelah tuh agak berisik. Kukira karena keluarganya Sita kan, karena kan keluarganya Sita ke situ. Yang ke kamar 12 cuma aku sama Putih. Tapi Putih memang anaknya penakut loh. Disclaimer, maksudnya si Putih itu emang anaknya penakut. Jadi dia tuh masuk udah langsung gak nyaman karena mungkin merasa sepi, cuma berdua doang. Akhirnya si Putih pun menyusul ke kamar 11. Nah karena aku capek ya, jadi mungkin males lah buat ke kamar 11 gitu. Ketinggalan nih berita, ternyata di kamar 11 tuh ada desas-desus. Nah di situ Sita kan dia langsung pengen pipis kan, ke kamar mandi. Dia tuh kayak nginjek daging fresh. Daging fresh itu kayak modelannya tuh kayak daging, gak tau lah ya, tapi dari ceritanya dia tuh kayak daging ayam yang masih merah, ada darah gitu loh. Diinjek kenyal gitu. Iya. Awalnya nggak mau cerita langsung, aku terus nanya, ada apa sih? Belum mau cerita tuh, dia tuh cerita di esokan harinya. Jadi setelah keluarga Sita pulang dan lain sebagainya tuh, mereka bertiga, maksudnya yang teman kelompokku ini udah membicarakan, walaupun dengan cara bahasa nggak secara bahasa langsung, tapi kayak yang kode-kodean gitu loh. Nah aku kan nggak tahu deh, maksudnya bukannya merasa pick me atau gimana, tapi memang di antara 4 ini 3 ini sensitif ke hal-hal mistis gitu. Tapi aku enggak gitu kan. Akhirnya aku kayak apa sih aku nggak bisa membaca kode-kode kalian ini gitu kan. Kode-kodenya kayak kayak apa gitu kan. Nah terus setelah itu pulang dong aku ke kamarku. Putih kan satu kamar sama aku. Tidur deh. Kayaknya sempet kita tidur semalam di kamar masing-masing apa ya? Atau langsung pindah, aku lupa deh. Kayaknya iya sempet 1 atau 2 hari itu kita tetap tidur di kamar masing-masing, tapi Putih itu selalu nggak bisa tidur. Selalu nggak bisa tidur, selalu merasa gelisah dan merasa kalau dilihat ada yang ngeliatin loh. Kayak ada yang ngeliatin kayak gini ke kasurnya dari kasur kosong itu. Ada 3 kasur dan kebetulan lampu sebelah sana mati. Jadi kan rumah kan luas nih, ya kan? 3 kasur berarti nggak berdekatan secara langsung? Enggak. Jadi kasur, kasur. Memang luas, ini seluas ruangan ini sih. Setiap kamar tuh dari tembok itu tuh sampai sini dan panjangnya segini, luas banget. Kegambar kan? Luas banget kan? Nah, TV, meja, terus lemari, kamar mandi gitu, bener-bener luas. Dan itu isinya cuma 2 orang. Nah, sekitar 1 hari itu dia nggak, 1 atau 2 aku lupa lah ya, ini kan jadi udah 1 tahun yang lalu. Itu dia tuh nggak bisa tidur dan merasa kayak dia ngeliatin dari kasur kosong itu. Memang kebetulan juga di bawah kasur kosong itu lampunya mati. Nah, sedangkan aku udah langsung tidur sampai pagi. Enak lah, nyaman lah. Kayak di sana memang suhunya dingin. Terus pakai AC, dingin dong. Bed cover, tidur enak banget. Nah, tapi kenapa temanku nggak bisa tidur dan selalu pengen satu kamarnya sama Nur sama Sita. Oke lah, kalau misalkan nggak nyaman di kamar kita, nanti kita kamarnya satu aja, di kamar si Nur sama Sita. Karena si Putih ini merasa kalau di kamarnya Nur sama Sita itu lebih hangat. Ya tinggal AC dimatiin kan kalau logikaku. Iya. Tapi enggak, si Putih ini agak aneh. Jadi Putih ini kepengen tetap rasa dingin, tapi agak nggak nyaman di kamar 12 ini gitu. Tapi kepengennya gabung sama Sita sama Nur tuh di 11. Katanya agak lebih hangat dan nyaman gitu. Oke, fine, gas gitu kan. Kan udah 3 kasur kan. Iya. Otomatis waktu pas kasur tuh belum dipindah, si Putih tidurnya sama Nur. Satu bed, karena kan satu bednya tuh sebenarnya buat 2 orang cukup. Cuman memang satu bed gitu kan. Terus aku di pojok tembok. Karena ini udah pindah ke kamar sebelah semuanya berarti. Betul. Tapi barang enggak. Barang-barang pribadi, barang baju dan lain sebagainya tetap di kamar masing-masing. Cuman tidurnya doang.